Maka apa jawab gurunya? Ikhwan, kita tahu duduk antara maghrib sama isya sama puasa, yang mana yang lebih berat? Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hadimil lazzat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laulal ahya la halakatil amwat, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah sadaqa Rasul. Ikhwan rahimakumullah, pada waktu yang berberkah ini bainal isya'ain, waktu yang sangat penting untuk kita manfaatkan dalam keadaan taat kepada Allah. Diceritakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah tentang seorang murid yang mengeluh dan bertanya, meminta petunjuk kepada gurunya. Tentang apa? Tentang keadaannya yang ingin memanfaatkan waktu bainal isya'ain, maksud bainal isya'ain antara maghrib dengan isya, dengan ketaatan, tapi dia juga pengen melaksanakan puasa. Namun benturannya, kalau dia puasa, mungkin ada sebagian kita tipe macam ini Bapak Ikhwani. Kalau sudah buka tuh sedodoannya di bahasa kita, tidak pacak sekedar. Jadi kalau sudah buka itu dia bakal menghabiskan mungkin 3/4 waktu atau mungkin 80-90% waktu dari maghrib sampai isya itu untuk apa kata makan, minum dan menikmati makanan lalu istirahat capek. Sementara dia tahu fadilah antara maghrib dan isya itu luar biasa, waktu yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah, hebatnya luar biasa pahala yang Allah berikan untuk orang yang menghidupkan antara maghrib dan isya. Makanya kadang-kadang kita dapatkan, dan banyak termasuk kami sendiri, membuat majelis antara maghrib dan isya. Dia bertanya kepada gurunya tentang hal tersebut. Aku ini pengen puasa sunnah, tapi aku adalah tipe orang yang kalau puasa bukanya tidak bisa sedikit, tidak bisa sedikit, harus banyak. Kemudian setelah banyak aku butuh istirahat, sehingga tak tersisa waktu antara maghrib dan isya itu kecuali cuma sisa sedikit. Dan aku tahu waktu itu waktu yang harusnya aku gunakan untuk ibadah, mengisinya dengan ilmu, dengan taklim, dengan zikir, dengan melakukan bermacam-macam ibadah. Maka gurunya berkata kepada sang murid, bisa tidak kau gabungkan, yaitu kau puasa jalankan, karena puasa itu luar biasa, mujahadahnya luar biasa. Tapi kau buka sedikit saja, takjil, setelah itu kau sibukkan dirimu dengan ibadah. Maka si murid dengan jujur mengatakan, tidak bisa wahai guru, aku kalau puasa, ya itulah tipe aku, bukanya tidak bisa sebentar, lama, menghabiskan waktu. Tapi kalau aku tidak puasa, kalau aku puasa seperti itu, kalau aku tidak puasa aku bisa beribadah banyak antara maghrib sampai isya. Maka apa jawab gurunya? Ikhwan, kita tahu duduk antara maghrib sama isya sama puasa, yang mana yang lebih berat? Kira-kira yang mana yang lebih berat? Tentu puasa lebih berat, mujahadahnya luar biasa. Tapi apa kata gurunya? Kau tinggalkan puasamu, sibukkan dirimu untuk sibuk beribadah kepada Allah antara maghrib dan isya. Nah, kalau itu orang sibuk gara-gara puasa, dipandangan oleh sang guru atau syariat memandang itu tidak lebih baik atau dikatakan lebih buruk, bagaimana dengan orang yang di waktu seperti ini disibukkan dengan urusan dunianya, disibukkan dengan urusan-urusan yang bisa dia tunda di waktu yang lainnya? Bukan karena dia puasa sibuk dengan urusan maghrib isya ini tidak bisa ibadah, bukan. Orang yang gara-gara puasa tidak bisa sibuk ibadah bainal isya, dikatakan tinggalkan puasa agar kau mampu beribadah di antara waktu maghrib dan isya. Nah, ikhwani, nasihat untuk kami kita semua, ya, di saat kita ada waktu kosong antara maghrib dan isya, jangan kita buang begitu saja. Kalau memang ada majelis, hadiri majelis. Tidak ada majelis, kita bikin sendiri majelis untuk diri kita. Boleh jadi di masjid, di musola kita adakan tadarusan Quran. Tadarusan Quran bukan hanya di bulan Ramadan, saat-saat seperti ini pun bisa kita lakukan. Kalau tidak di rumah, bahkan rumah kita pun butuh untuk diibadahi, dibacakan Quran, disolati dengan solat-solat sunnah. Itu juga dibutuhkan oleh rumah kita. Jangan cuma kita fokus ibadah di luar, sementara di rumah kita kosong daripada nilai-nilai ibadah atau cahaya dari keberkahan ibadah.